Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lailiatul Mukarramah, bisa dipanggil Laili. Nah, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar secara virtual pada hari ini. Pada pertemuan perdana kita akan membahas atau menuntaskan materi kita pada bab 4 mengenai Al-Quran, adab, dan hadis adalah pedoman hidupku. Dalam materi ini, ada kompetensi dasar yang perlu kita capai. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang terakhir atau nomor 4, menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran virtual hari ini, yaitu yang pertama, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita akan kupas satu persatu apa itu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Yang pertama, kita akan membahas Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan membacanya berfungsi sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabir, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya Al-Quran di sini bisa juga diartikan sebagai petunjuk dan juga hidayah kepada umat manusia atau umat muslim, sehingga barang siapa yang membacanya dan mengamalkannya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, selanjutnya di sini akan membahas mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan dan permasalahan yang ada di sekitar kita haruslah berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah
pada Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari ayat di atas dapat kita jelaskan atau kita simpulkan bahwasannya Al-Quran adalah kitab Allah yang berisi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber yang baik dari konteks kehidupan dunia maupun konteks kehidupan akhirat kelak. Namun, yang demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang bersifat rinci dan sangat jelas. Maksudnya, di sini di Al-Quran semuanya telah dijelaskan tentang hukum-hukum sholat, hukum-hukum puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga bisa dinamakan dengan sunnah. Namun, para ulama membedakan hadis dan sunnah itu sendiri. Hadis adalah ucapan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang saling keterkaitan satu sama lain. Bagian-bagian hadis diantaranya yang pertama itu sanad, matan, dan rawi. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini. Nah, sedangkan matan yaitu isi atau pesan atau materi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Contohnya hadis riwayat Bukhari, Muslim, terus Tirmizi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Ya, artinya hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jika sebuah perkara atau persoalan yang tidak ada di dalam hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita sebagai umat muslim
harus mencarinya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiz. Yang artinya, barang siapa menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, dari penjelasan di atas, kalian sudah bisa memahami kan bagaimana pentingnya bagaimana pentingnya hadis itu sendiri. Mari kita taat kepada Al-Quran sebagai pedoman kita umat muslim, dan juga hadis yang kedudukannya setelah Al-Quran itu sendiri. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai ijtihad. Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan segala tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Mengapa adanya ijtihad? Nah, terkadang di dalam Al-Quran dan hadis itu masih belum terlalu jelas, atau masih dikatakan itu masih kita belum paham. Nah, maka dilakukanlah ijtihad seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad itu sendiri satu ulama dengan ulama yang lain pastilah berbeda. Dan oleh karena itu tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mujtahid atau ijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum istibat. Dan yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, atau bisa dikatakan ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan atau perkara tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan hukum Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuannya dan keilmuannya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika seseorang tersebut melakukan ijtihad namun ijtihadnya itu salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan dalam
melalui sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Amr bin Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada summa khata falahu ajru. Yang artinya, dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya itu benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum. Nah, bentuk-bentuk ijtihad itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Yang pertama yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama untuk menentukan atau memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya pada masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Qur'an yang kita pakai sekarang ini. Atau contoh lain yaitu para ijtihad menentukan atau memutuskan kapan waktu awal puasa dan kapan akhir puasa Ramadan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan, membandingkan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya yaitu mengharamkan hukum minuman keras seperti khamr. Nah, contoh lainnya seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba. Karena mereka semua itu adalah suatu zat yang dapat memabukkan. Khamr dalam Al-Quran sangat diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah artinya penempatan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuannya hakiki universal terdapat syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya dapat kita lihat seperti yang ada di toko-toko, kan biasanya jika kita berada di toko pecah belah, kan ada tulisannya, jika memecahkan maka akan ganti rugi. Nah,
itu adalah contoh dari maslahah mursalah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Sedangkan hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum taklifi. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Misalnya perintah sholat wajib, perintah puasa bulan Ramadan, dan juga perintah zakat. Nah, selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya seperti sholat rawatib, puasa Senin Kamis. Nah, selanjutnya yaitu haram. Haram adalah larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya, jika kita melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa, jika kita meninggalkan pekerjaan tersebut, kita akan mendapatkan pahala. Contohnya, seperti kita menjauhi zina dan tidak minum minuman keras, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu makruh, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara atau suatu yang tidak disukai atau dibenci. Konsekuensinya yaitu jika dikerjakan tidaklah berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya seperti mengonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Selanjutnya yaitu mubah atau boleh, yaitu suatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Tidaklah berdosa atau tidaklah berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Contohnya seperti kita minum susu, tidur di kasur, makan roti, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.